kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Mengejutkan, Ramadan yang syahdu lagi-lagi seolah terusik oleh masalah selebriti tersandung kasus dengan hukum. Belum rampung keterkejutan publik atas kasus kakak Saipul Jamil yang diduga terlibat suap sehingga diperiksa oleh KPK. Pekan ini giliran artis Ferry Irawan yang diguncang kabar tak sedap berurusan dengan hukum karena diduga melepaskan tembakan kepada aparatur negara. Semuanya berawal dari kedatangan petugas suku dinas tata kota Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan yang mempertanyakan izin mendirikan bangunan atau IMB rumah Ferry Irawan dan Anggia Novita sang istri di kawasan Pancoran. Tapi ironisnya alih-alih bekerja sama, peristiwa tanggal 14 Juni 2016 itu justru diduga berujung insiden penembakan peringatan di udara oleh Ferry. Sontak saja, petugas suku dinas tata kota Pancoran pun memperkarakan Ferry dengan melaporkan Ferry ke Polsek Pancoran, Jakarta Selatan dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Pelaporannya perbuatan tidak menyenangkan. Ada 2 orang petugas kami yang kesana memeriksa bangunan. Kejadiannya hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016. Kami sudah melaksanakan semua sesuai prosedur. Di situ kami melakukan pemeriksaan bangunan setelah IMB terbit. FI dan saksi NA ya, saksi itu dia datang, lalu baru datang si pemilik rumah dan ditemuin. Terjadi debat masalah bangunan. Selanjutnya terjadi penembakan 1 kali ke udara oleh saudara FN. Ada apa dengan Ferry Irawan? Mengapa Ferry merasa perlu mengeluarkan tembakan peringatan menghadapi petugas suku dinas tata kota Pancoran? Masih menjadi teka-teki. Pasalnya ketika berhasil ditemui secara eksklusif oleh tim Hotshot, Ferry yang sedang mendatangi kantor Kecamatan Pancoran untuk menjelaskan duduk perkara rumahnya, Ferry berdalih bahwa sang istri mendapatkan tekanan dari pihak petugas suku dinas tata kota yang kala itu datang ke rumahnya. Pak Ferry, selamat malam Bang. Selamat siang. Oh iya, lanjut. Pak. Kan baru hari Senin. Kita punya IMB semuanya. Kita resmi itu. Justru di kecamatan tidak ada kerjasama, ya. Ini IMB semua ada. IMB lama atas nama saya. Ya. Itu bagian. Ini semua resmi, ya. Tapi saya ditekan bahwa saya tidak punya IMB, ya. Dia mau membongkar paksa bangunan saya semuanya. Jadi antara mereka sendiri tidak ada koordinasi di kecamatan. Jadi Pak Alit ini salah berargumentasi. Hanya sama Kapolsek. Pokoknya nanti kita akan BAP-nya hari Senin gitu aja. Mau tak mau, teka-teki pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga pergesekan panas pecah antara Ferry dan sang istri dengan petugas suku dinas tata kota Pancoran yang berdalih hanya ingin mempertanyakan IMB milik rumah Ferry dan sang istri. Ada masalah apa di balik rumah yang konon akan dibangun menjadi bangunan mewah tingkat 2 tersebut? Entahlah, yang jelas ketika tim Hotshot mendatangi rumah Ferry dan sang istri di kawasan Pancoran tersebut, alih-alih papan peringatan disegel warna merah yang biasa tertera pada bangunan bermasalah, rumah Ferry justru hanya dihiasi papan warna kuning dari pihak kecamatan. Usut punya usut, rumah itu diduga akan digunakan Ferry sebagai rumah kos dan tengah direnovasi. Laporan sama yang bersangkutan itu untuk yang kontrak ya. Katanya rumah itu mau dikontrakin. Setelah direnovasi baru mau ditempatin rumahnya gitu. Namun jika kekerasan tidak pernah dibenarkan dengan alasan apapun, mengapa Ferry Irawan justru memilih untuk mengangkat senjata dan melepaskan tembakan peringatan menghadapi petugas suku dinas tata kota? Jika tidak sembarang orang memiliki izin untuk menggunakan senjata di negeri ini, mungkinkah Ferry memiliki izin legal untuk menggunakan senjata? Entahlah. Yang pasti, kini senjata berpeluru karet yang digunakan Ferry itu pun telah disita oleh pihak Polsek Pancoran, menyisakan tanya. Melepaskan tembakan kepada petugas dinas tata kota, benarkah bisa tersandung masalah hukum dan mendulang sanksi hukum yang berat? Analisa dari pengamat hukum pun menguntai kejutan. Dan mengenai
semua senjata pun juga ilegal. Semuanya legal, bukan ilegal. Yang mereka bilang kan itu semua ilegal. Senjatanya saksi mempunyai izin yang resmi dari kepolisian. Senjatanya jenisnya senjata peluru karet 9 mm. Dan sekarang keberadaan senjatanya sudah dititipkan di instansi yang berwenang. Alasannya dari saksi sendiri mengatakan karena ada debat-debat antara petugas dan istrinya dan ada juga tekanan dari petugas tentang akan diukurnya bangunan dan juga akan adanya laporan oleh petugas kepada suku dinas, makanya dia mengeluarkan tembakan. Tujuannya supaya petugas itu tidak melakukan pengukuran. Cukup kuat itu unsur pidananya, ya, cukup kuat itu. Dengan dia melepaskan tembakan, ya, sekali lagi, dengan dia melepaskan tembakan itu sudah satu perbuatan penggunaan senjata api yang semena-mena, bukan dalam rangka membela diri itu. Penggunaan senjata api hanya diperbolehkan hanya untuk pertama untuk kepentingan olahraga. Jadi misalnya ada yang kita dengar sering perbakin gitu ya, itu kan untuk sport ya. Itu juga ketat pengaturannya dan penggunaannya juga nggak boleh misalnya seorang anggota perbakin terus membawa senjatanya dibawa kemana-mana, bukan untuk kepentingan sport, itu juga nggak boleh. Kemudian dalam hal penggunaan untuk yang katakanlah sewenang-wenang juga nggak bisa. Kalau terhadap Undang-Undang 12 tahun 51 itu penggunaan senjata secara katakanlah semena-mena itu bisa sampai ancamannya sampai 20 tahun. Yang jelas, insiden penembakan di rumah Ferry Irawan pada tanggal 14 Juni 2016 lalu masih menyisakan misteri. Apa yang sebenarnya memicu Ferry Irawan melepaskan tembakan peringatan menghadapi petugas dinas tata kota yang sama sekali tidak menggunakan senjata? Mungkinkah Ferry memiliki sifat temperamental? Jawabnya pun misterius, semisterius sikap Ferry Irawan berikut ini. Udah ntar aja deh. Ngancam kayak gitu gimana? Saya nggak pernah ngancam. Saya tidak pernah. Bang Ferry ngancam. Tanya aja sama itu deh, kronologi sama itunya, ya. Bang, kabarnya dong, Bang. Tersandung kasus suap, Ramadan Saipul Jamil kian runyam. Pasca sang kakak dan salah satu pengacaranya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap untuk meringankan vonis Saipul, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Seperti apa kelanjutan nasib Saipul? Benarkah hukuman 3 tahun jadi tidak sah di mata hukum? Simak beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi.